Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Di sini kami akan membahas materi pertemuan ke-6, yaitu penguasaan hak atas tanah. Saya sendiri Lida Kartika dan kedua rekan saya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian penguasaan dan menguasai. Pada pasal 33 ayat 1 Undang-Undang 1945 menyebutkan bumi, air, dan ruang angkasa termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya itu pada tingkat tertinggi dikuasai oleh negara. Ketentuan Undang-Undang Pokok Agraria menyebutkan adanya dan macamnya hak-hak atas tanah adalah dalam pasal 4 ayat 1 dan ayat 2, yaitu ayat 1 berbunyi, atas dasar hak menguasai dari negara sebagai dimaksud dalam pasal 2, ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi yang disebut tanah yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang, baik sendiri maupun bersama-sama dengan yang lain serta dapat badan-badan hukumnya. Pasal keduanya berbunyi, hak-hak atas tanah yang dimasuk dalam ayat 1 pasal ini memberikan wewenang untuk mempergunakan tanah yang bersangkutan, demikian pula tubuh bumi dan air serta ruang yang ada di atasnya, sekedar diperlukan untuk kepentingan yang langsung berhubungan dengan penggunaan tanah di dalam batas-batas menurut undang-undang ini dan peraturan-peraturan hukum yang tertinggi. Pengertian penguasaan dan menguasai dapat dipakai dalam arti fisik juga dalam arti yuridis. Juga dapat beraspek perdata dan beraspek publik. Penguasaan yuridis dilandasi hak yang dilindungi oleh hukum dan umumnya memberikan kewenangan terhadap pemegang hak untuk menguasai secara fisik dan tanah yang dihaki. Tetapi ada pula penguasaan yuridis yang biarpun memberikan kewenangan untuk menguasai tanah yang dihaki secara fisik, pada kenyataannya penguasaan secara fisiknya dilakukan pihak lain. Misalnya, apabila tanah yang dimiliki disewakan kepada pihak lain dan penyewa yang menguasai secara fisik. Hak-hak penguasaan atas tanah berisikan serangkaian wewenang, kewajiban atau larangan bagi pemegang haknya untuk berbuat sesuatu dengan tanah yang dihaki. Sistematika hak-hak penguasaan atas tanah dalam Undang-Undang Pokok Agraria adalah 1. Hak bangsa Indonesia sebagai hak penguasaan atas tanah yang tertinggi beraspek perdata dan publik. Yang kedua, hak menguasai dari negara yang disebut dalam pasal 2 semata-mata beraspek publik. Yang ketiga, hak ulayat masyarakat hukum adat beraspek perdata dan publik. Yang keempat, hak-hak perorangan individual semuanya beraspek perdata. Berdasarkan ketentuan pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Pokok Agraria dapat diketahui hal-hal sebagai berikut. Bahwa yang dipunyai dengan atas tanah itu adalah tanahnya dalam arti sebagian tertentu dari permukaan bumi. Wewenang menggunakan yang bersumber pada hak tersebut diperluas hingga meliputi juga penggunaan sebagai tubuh bumi yang ada di bawah tanah, air serta ruang yang ada di atasnya. Yang keempat, batas yang dinyatakan dalam pasal 4 ayat 2 dengan kata-kata sekedar diperlukan untuk kepentingan yang langsung berhubungan dengan penggunaan tanah itu dalam batas-batas menurut undang-undang ini dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi. Baiklah, demikian penjelasan dari saya. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, saya Rizka Puji akan melanjutkan materi. Saya akan menjelaskan hak penguasaan atas tanah sebagai lembaga hukum dan hubungan hukum konkret. Hak penguasaan atas tanah dalam hukum tanah adalah sebagai lembaga hukum dan hubungan hukum konkret. Sebagai lembaga hukum, hak penguasaan belum terkait dengan tanah atau memegang hak tertentu, namun menjadi hubungan hukum konkret ketika dihubungkan dengan tanah dan pemegang hak spesifik. Ketentuan-ketentuan hukum tanah yang mengatur hak-hak penguasaan atas tanah sebagai lembaga hukum: 1. Memberi nama pada hak penguasaan yang bersangkutan. 2. Menetapkan isinya, yaitu mengatur apa saja yang boleh, wajib, dan dilarang untuk diperbuat oleh pemegang haknya, serta jangka waktu penguasaannya. 3. Mengatur hal-hal mengenai subjeknya, siapa saja yang boleh menjadi pemegang haknya, dan syarat-syarat bagi penguasaannya. 4. Mengatur hal-hal mengenai tanahnya.
Ketentuan-ketentuan hukum tanah yang mengatur hak-hak penguasaan atas tanah sebagai hubungan hukum konkret. 1. Mengatur hal-hal mengenai penciptaan menjadi suatu hubungan hukum yang konkret dengan nama atau sebutan yang dimaksudkan dalam poin 1 di atas. 2. Mengatur hal-hal yang mengenai pembebanannya dengan hak-hak lain. 3. Mengatur hal-hal mengenai pemindahannya kepada pihak lain. 4. Mengatur hal-hal mengenai hapusnya. Dan 5. Mengatur hal-hal mengenai pembuktiannya. Hak bangsa sebagai bagian dari hak penguasaan atas tanah yang tertinggi. Hak bangsa Indonesia adalah hak bangsa Indonesia atas seluruh bumi, air, dan ruang angkasa termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya yang berada di dalam wilayah Republik Indonesia. Sebagaimana bunyi pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 yang berbunyi, seluruh wilayah Indonesia adalah kesatuan tanah air dan seluruh rakyat Indonesia yang bersatu sebagai bangsa Indonesia. Hak bangsa sebagai hak penguasaan atas tanah yang tertinggi diatur dalam pasal 1 ayat 1-3. Subjek hak bangsa adalah seluruh rakyat Indonesia sepanjang masa yang bersatu sebagai bangsa Indonesia, yaitu generasi terdahulu, sekarang, dan generasi-generasi yang akan datang. Hak bangsa meliputi semua tanah yang ada dalam wilayah negara Republik Indonesia. Tidak ada tanah yang merupakan res nullis. Ketentuan dalam pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dari rumusan tersebut, tujuan yang hendak dicapai adalah bahwa tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran untuk rakyat. Meliputi yang pertama ada penyediaan tanah, perumahan atau wisma. Yang kedua ada penyediaan tanah untuk kegiatan usaha atau karya baik di kota maupun di desa, baik yang digunakan pemerintah maupun swasta. Yang ketiga ada penyediaan tanah untuk sarana perhubungan, pembuatan jalan, dan lain-lain. Yang keempat ada penyediaan tanah untuk sarana rekreasi dan lain-lain. Yang kelima ada penyediaan tanah untuk pertahanan keamanan, kegiatan keagamaan, pendidikan, kesenian budaya, ilmu pengetahuan, dan lain-lain. Wilayah Indonesia pada tanggal 24 September 1960 diundangkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria UUPA. Fungsi UUPA adalah sebagai unifikasi hukum tanah nasional dan unifikasi hak-hak atas tanah. Penyediaan tanah untuk seluruh bangsa Indonesia dilakukan oleh negara. Peran negara atau pemerintah sebagai wasit yang adil yang menentukan aturan main yang ditaati oleh semua pihak dan menuntut negara juga tunduk pada aturan yang dibuatnya sendiri ketika turut berperan sebagai aktor dalam aktivitas pemanfaatan tanah. Baik, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Perkenalkan, nama saya Novita Kumalasari. Selanjutnya saya akan membahas tentang pemberian kuasa kepada negara. Tanah di seluruh wilayah Indonesia adalah kepunyaan bersama bangsa Indonesia. Perubahan hak sebagaimana ketentuan pasal 1 ayat 1 Peraturan Menteri Agraria Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1998 adalah penetapan pemerintah yang menegaskan bahwa sebidang tanah yang semula dipunyai dengan sesuatu hak tertentu atas permohonan pemegang haknya menjadi tanah negara dan sekaligus memberikan tanah tersebut kepadanya dengan hak atas tanah baru yang lain jenisnya. Dalam perolehan tanah untuk rumah tinggal, hal-hal yang perlu diperhatikan atas tanah yang tersedia dan status hukum calon pemegang hak atas tanah. Pemberian kuasa dari bangsa Indonesia kepada negara sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat Indonesia
atau badan penguasa berdasarkan ketentuan pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang terjadi pada tanggal 18 Agustus tahun 1945 dan kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam pasal 2 UU PA menentukan sebagai berikut. 1. Atas dasar ketentuan dalam pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 dan hal-hal sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1, bumi, air, dan ruang angkasa termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya itu pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh negara sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat. 2. Hak menguasai dari negara termaksud dalam ayat 1 pasal ini memberi wewenang untuk mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan, dan penggunaan bumi, air, dan ruang angkasa tersebut. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air, dan ruang angkasa. Kemudian, menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air, dan ruang angkasa. Wewenang yang bersumber pada hak menguasai dari negara tersebut pada ayat 2 pasal ini digunakan untuk mencapai sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dalam arti kebangsaan, kesejahteraan, dan kemerdekaan dalam masyarakat dan negara hukum Republik Indonesia yang merdeka, berdaulat, adil, dan makmur. Kemudian, hak menguasai dari negara tersebut di atas pelaksanaannya dapat dikuasakan kepada daerah-daerah swatantra dan masyarakat-masyarakat hukum adat sekedar diperlukan dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional menurut ketentuan-ketentuan peraturan pemerintah. Dari rumusan tersebut, tujuan yang hendak dicapai oleh bahwa tanah di seluruh wilayah Indonesia dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Yang dimaksud dengan kemakmuran rakyat kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam ketentuan pasal 4 ayat 2 UU PA. Kemudian, kewenangan negara di bidang pertanahan sebagai pelimpahan tugas bangsa. Kewenangan tersebut bersifat publik semata-mata. Dalam penjelasan 2, bahwa UU PA berpangkal pada pendirian bahwa untuk mencapai apa yang ditentukan dalam pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 tidak perlu dan tidak pada tempatnya bahwa bangsa Indonesia atau negara bertindak sebagai pemilik tanah karena negara hanya sebagai organisasi kekuasaan tertinggi dari seluruh rakyat atau bangsa bertindak selaku badan penguasa. Dengan kata lain, subjek hak menguasai negara adalah negara Republik Indonesia. Fungsi pernyataan domain dari pernyataan domain verklaring adalah sebagai landasan hukum bagi pemerintah yang mewakili negara sebagai pemilik tanah untuk memberikan tanah dengan hak-hak barat yang diatur dalam KUH Perdata sebagai hak earpart, hak obstal, dan lain-lainnya. Dalam rangka domain verklaring, pemberian tanah dengan hak eigendom dilakukan dengan cara pemindahan pembuktian kepemilikan. Di bidang pembuktian pemilik dengan ketentuan domain verklaring, maka tanah-tanah yang tidak ada pemiliknya, yaitu tanah-tanah yang tidak dimiliki oleh perorangan atau badan hukum, atau tanah-tanah yang tidak dapat dibuktikan oleh yang menguasainya bahwa tanah yang bersangkutan dipunyai dengan hak eigendom atau hak agraris. Hak agraris eigendom adalah tanah domain negara. Hubungan hukum negara dengan bumi, air, dan ruang angkasa termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya didasarkan pada ketentuan pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang terjadi pada tanggal 18 Agustus tahun 1945 yang dirumuskan sebagai istilah dikuasai yang bukan berarti dimiliki, akan tetapi pengertiannya adalah yang memberi wewenang kepada negara sebagai organisasi kekuasaan dari bangsa Indonesia, yaitu seluruh rakyat Indonesia atau sebagai badan penguasa untuk tingkatan lebih tinggi. Hubungan hukum tersebut hak menguasai negara yang hanya bersifat publik semata-mata, tidak meliputi dan tidak mempengaruhi yang beraspek keperdataan, yaitu hak kepunyaan yang tetap berada pada bangsa. Kewenangan negara yang disebut dalam pasal 2 UU PA tersebut adalah meliputi kewenangan bidang legislatif, eksekutif, dan yudikatif.
Pengertian tanah negara sekarang ini adalah tanah yang berlangsung dikuasai oleh negara, yaitu tanah-tanah yang di atasnya tidak dikuasai dengan suatu hak atas tanah. Sedangkan jual beli adalah merupakan perbuatan hukum perdata dan karenanya tidak dapat dilakukan terhadap tanah negara, baik dilakukan oleh negara bukan merupakan pemilik tanah tersebut maupun pihak lain yang menguasai tanah tersebut secara fisik. Demikian tugas video kami dari kelompok 5. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.